wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormati, kita muliakan bersama bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, serta bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah, setelah kita tadi bersama-sama membaca khataman wajikan, kemudian kenaikan tingkat, kemudian talqin yang pertama. Mudah-mudahan dengan demikian kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada pembelajaran kalam hikmah dari kitab Al-Hikam, kita sedikit mensyarahnya tentang hikmah yang ke-6 kali setelah yang kelima. Sebelumnya kita berhadiah Fatihah kepada beliau Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kalam hikmah yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyaksika fahuwa dhamina laka ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu linafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dapat kita artikan di situ la yakun ta'akhuru, artinya pemberian Allah yang tertunda, pemberian Allah yang tertunda, dan yang kamu telah berusaha dengan jalan berdoa untuk memintanya. Janganlah sampai membuat kamu menjadi berputus asa disebabkan keterlambatannya tadi. Karena Allah telah menjamin untuk mengabulkan bagi kamu doa, permintaan tadi. Tetapi sesuai dengan kehendak dari Allah, bukan dari kehendakmu. Jadi pengabulannya ya dari kehendak Allah, tapi bukan dengan kehendak kita. Serta Allah mengabulkan pada waktu yang telah dikehendakinya, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Nah, jadi ialah sedikit terjemahan daripada Al-Hikam yang ke-6. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita dianjurkan oleh Allah berdoa. Orang yang berdoa, setiap kali doanya mendapatkan nilai pahala dari Allah. Karena dalam sabda Rasulullah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya, intinya
ibadah kepada Allah. Jadi sebenarnya doa. Dalam kita solat termasuk doa. Banyak doa yang di dalam solat ya Pak. Al-Fatihah termasuk doa. Tapi yang khusus doanya lagi adalah pada waktu kita duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni sampai seterusnya, ya termasuk doa. Dan kita sebenarnya tidak lepas daripada berdoa kepada Allah. Nah, di situ menurut Ibnu Athaillah, kita taunya berdoa, tapi yang mengabulkan atau tidak ia adalah urusan Allah. Itu yang harus nak kita ketahui. Disitulah Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita, kalau seandainya doa kita terlambat diijabah, dikabulkan oleh Allah, maka jangan sampai kita berputus asa. Karena berputus asa itu adalah bukan dari karakter orang Islam sendiri. Wala tai'asu mir rauhillah, kata Allah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Jadi orang kafirlah, orang munafiklah yang termasuk orang yang berputus asa. Jadi kalau kita berputus asa berarti tidak mau pada rahmat Allah jadinya. Nah, oleh sebab itu, apa yang sungguh-sungguh tadi kita meminta kepada Allah dengan jalan berdoa dan bekerja, maka tunggulah. Nanti Allah pasti ngabulkan, pasti. Tapi sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai waktu yang Allah targetkan, bukan target kita, bukan kehendak kita. Itu kata Ibnu Athaillah. Itu kan kita kan ya nunggu target kita, Pak. Lama dah 3 tahun nak berdoa tu, tambah solat tahajud age duha, kaya malah kami minta age doa minta cepat kabulkan dengan Pak Kiai, tapi dah 3 tahun dah lalu tu dah mulai nak ya, dah nak ngerepek. Mun gaya kala bagus ke usah nak berdoa, dah lalu kan nak kabulkan. Nah, bukan sesuai dengan kehendak kita, Pak. Bukan sesuai dengan kemauan kita, tapi kehendak dan kemauan dari Allah Subhanahu wa taala nak ngabulkan kita. Mun gaya ke kita ngatur Allah jadinya. Ngatur Allah lah sesuai dengan kehendak kita. Bingung Allah. Mangkia nang nak dibariing berapa sekarang kita berapa miliar triliun kalung dahi manusia. Belum lagi binatang nak minta jua. Jin setan iblis nak minta juga. Mun sesuai dengan kehendak kita, lalah dinya. Ya Allah, hujankanlah hari itu kami nak buka acara, nak ada acara nikahan. Kan yang seorang lagi, ya Allah usahlah nak dihujankan ye, kami nak nyamur. Ya ujung-ujung jam panas suruh bersalah jadi. Nah, jadi pengabulannya kepada Allah. Mana yang lebih sesuai dengan Allah? Apakah nak dipanaskannya atau nak dihujankannya? Ya sesuai. Kita hanya tahu meminta. Tapi pengkabulan doanya urusan dari Allah. Disitulah letak sabar, Pak. Letak sabar. Jangankan kita, Pak. Nabi Musa aja doanya ada yang dikabulkan segera, tapi ada yang sampai tidak dikabulkan segera. 40 tahun baru dikabulkan, Pak. Mun kita dah tua berdoa, dah kedolaan mati baru, dah dikubur baru dikabulkan. Jadi
ndak harus cepat, Pak. Ada waktunya cepat, ada kadang-kadang yang harus diperlambat. Nah, oleh sebab itu menurut orang sufi ada 4 cara Allah mengabulkan doa. Ada 4 cara. Yang pertama, Allah mengabulkan doa seseorang dengan segera. Dengan segera berarti cash, kontan. Nah, biasanya para nabi, para orang soleh atau orang yang terdesak dalam berdoa, gaya dia berdoa 1 jam atau 2 jam dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, tamu ramainya untuk yang nak datang kala tu 3 jam lagi nak datang. Mangkia di rumah si lalu. Tadi coba-coba minjam dengan orang tanpa pedisik juga. Di mana ya Allah, supan rasa yang tu Sedangkan tamu kan menurut engkau ya Allah dalam sabdanya Rasulullah kan mesti harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Selama kurang lebih 3 hari kewajiban daripada siapa. Lalu berdoa deh. Tidak lama kemudian lalu ada si belum datang tamu 1 jam lakaknya lalu ada orang ngantari yang nak diperlukannya. Tidak tahu apakah malaikat atau orang biasa. Ia namanya disebut dengan doa yang segera Allah kabulkan. Tapi mudah segera tolak kita tidak mungkin Pak. Ada pasti diperlambat. Kemudian para wali dan para nabi yang biasa disebut dengan mukjizat, ia harus segera Allah kabulkan. Karena ia ada perlawanan dengan orang-orang yang kafir. Dia juga para wali ada perlawanan dengan dia, biasanya banyak segera Allah kabulkan. Macam orang-orang soleh, para wali, dia tidak ada duit nak nyebarang perahu, tidak ada duit. Kemudian dia nak numpang dengan orang perahu, tidak orang tumpangi, mesti harus kayak duit kata orang perahu. Nak pakai jalan di atas air, rasema dan juga tidak mau lah dia. Akhirnya dia solat 2 rakaat di tepi pantai ya Pak. Kemudian dia berdoa, ya Allah, itu disebut dengan munajat. Munajat tu membahasa kita sambas ngaluh. Tapi meranggit dolok ngaluh dengan hantu. Ngaluh dengan ruh-ruh. Menituk ngaluhnya dengan Allah, yang terbaik dengan Allah. Aman Pak mendah dengan Allah. Menang lain tu ada sedikit tidak aman. Lalu dia berdoa, lakak solat hajat, ngaluh dia, ya Allah, tadi aku nak nyebarang, ndak ada duit, lalu nak numpang dengan orang yang punya perahu, ndak pakai duit, ndak mau dia ya Allah. Akhirnya aku ndak nyebarang lah tu. Dia nampak. Akhirnya aku ndak bisa barang ya Allah. Lakak dia berdoa, tinggal lagi detiknya nampak. Lakak dia berdoa. Pasir yang di tepi pantai jadi emas. Bukan kelihatan orang perahu Pak, mudah ia dah diambil. Kelihatannya emas. Lalu diambil lah si kacik nak ni nak pasir ya. Mun macam kita kan nak gaya Pak, zaman dah karungnya ya. Mun macam kita, ayolah bedanya wali ya dengan bukan wali. Kita sih ya wali juga. Ya wali murid nang, wali kelas. Wali waliullah. Sikit nang yang diperlukannya. Langsung dia nak kata orang perahu, Pak, bisa ke dengan itu Pak? Nyurong perahu. Bisa. Barang kan mahal ya Pak, daripada yang ke duit. Sunsung nak disunsungnya, ndak usah Pak, ndak usah, ambil aja. Yang diperlukannya nah, langsung baranglah ke perahu. Nah, ia disebut dengan doa yang diijabah oleh Allah dengan segera.
Mungkin Bapak Ibu pengalaman mungkin ada yang seperti itu. Pasti ada. Ndak kacik besar. Kemudian cari Allah yang kedua mengabulkan doa adalah dengan cara diperlambat. Itu ndak betul-betul ndak antahan kita. Bisa putus asa. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah. Keterlambatan Allah mengabulkan doa. Jangan sampai kita berputus asa. Setahun kita berdoa, 2 tahun, 3 tahun, kadang-kadang sampai balasan tahun. Kadang-kadang kita dah lupa nak minta kabulkan. Lupa karena karapnya tadi. Akhirnya berdoa. Nah, setelah ia baru Allah kabulkan. Baru terasa, wow, gasangi. Doa yang aku panjatkan selalu tadi, maka ternyata alhamdulillah dikabulkan oleh Allah. Jadi Allah ngabulkan sesuai dengan waktu kehendaknya. Memang dah tapat inyan, Pak. Apa yang nak kita anukan tadi memang tapat inyan. Nak diperlukan inyan pada saat ia. Jadi itu doa yang diperlambat oleh Allah. Nah, oleh sebab ia sudah tahu kita rumusnya, maka jangan sampai berputus asa. Terus saja kita berdoa. Walaupun kita tadi misalnya mulai dari bebini, belaki, dapat anak, kita minta keluasan rezeki lah. Minta kaya. Tapi ternyata dah nak akhir pengujuman hayat kita. 3 tahun, 4 tahun baru muncul kekayaan. Alhamdulillah nya kita dulu makmur nyan pasien dulu cari sakit inyan. Itu baru sadar pasien. Akhirnya peninggalannya ada untuk anak dan cucu atau orang yang kita tinggal. Ayat doa yang diperlambat oleh Allah. Kenapa diperlambat? Allah nguji kita. Sabar ndak dia? Ayat. Putus asa ndak dia? Dia. Yang ketiga, cari Allah mengabulkan doa. Allah tidak mengabulkan doa yang kita pinta, tapi diganti dengan yang lebih baik. Kan ya banyak kita minta, Pak, tapi menurut Allah ndak cocok. Diganti dengan yang lain yang lebih cocok dari kita. Misalnya ada yang nak minta jadi pegawai negeri. Tahun-tahun deh. Mulai dari sekolah SMA dah mulai deh. Ya Allah, aku rasa syarat nak jadi pegawai negeri. Berdoa terus menerus. Ternyata pada saat dia ikut pendaftaran, ikut tes, ndak tahu lulus. Ndak tahu lulus sampai umur anak ya. Habis batasnya. Tapi ternyata di sebalik ia tadi dia berdoa yang ndak lulus dia tadi, ndak jadi pegawai, ternyata dia sukses di dalam bisnis. Atau sebagai pengusaha, atau sebagai seorang petani, atau sebagai seorang nelayan, atau sebagai yang lain-lain lah. Tidak disadari ternyata lancar dia bisnisnya. Maka iya berarti doa kita dikabulkan oleh Allah, tapi ditukar dengan yang lain yang lebih baik buat kita. Jadi di sini nak sekolah SMA, tapi ternyata kena tukar ke sekolah pesantren. Tujuannya nak sekolah SMA, ndak lulus, pokoknya ndak lulus sampai nganggur, ndak lulus lagi, akhirnya matikan diri sekolah pesantren. Gak usah jadi ulama, doanya ditukar oleh Allah. Nah, jadi ada juga cerita saya baca di dalam sebuah buku dulu waktu bujangan. Suka bacanya. Jadi doa yang ditukar oleh Allah.
Diceritakan di sini si A dengan si B. Si A dengan si B, si A itu perempuan, si B itu laki-laki, masih bujang andare. Si B itu nak dekati si A, malah berdoa bertahun-tahun untuk jadikan istrinya ya. Tapi malah semakin lama semakin jauh si A ya tadi. Didekati makin jauh, dekati makin jauh. Akhirnya si C yang datang belakangan, si A ya mau. Kecewa dia tuh. Nah, Allah tidak ngabulkan doa aku tuh. Makin berdoa aku tak makin jauh. Nah, tapi malah yang ada yang dekat dengan dia, akhirnya dekat anulah BCW lah dengan laki-laki ya. Di balik iye, waktu dia nak dekat si A ya, ternyata ada si D yang dekat, perempuan. Dengan dia yang B, tapi tidak gila dihiraukannya karena dia fokus kepada si A, malah dekat yang si B, tiga-nya aja. Lalu pendek kate, lalu si A dengan si C tadi, perempuan yang dia dengan si C tadi yang mau tadi, maka nikahlah dia. Maka dia dah hampir kecewa Pak. Tak dikabulkan Allah doaku teh. Sedih dia. Mau tak mau dia dengan si D tadi dekat. Lalu akhirnya nikah juga dengan si D. Nah, ngabiskan pukulan dia. Nikahlah juga dengan si D. Dia masih teringat dalam setahunan, masih teringat dengan si A ya. Lalu setahun lebih, kan dah berjauhan deh, dah berjauhan daerah. Lalu ada berita bahwa si A itu yang dicintai Inge dulu ternyata meninggal karena ditabrak. Laka mendengar meninggal ditabrak, dia spontan Pak nyabut, bukan nangis tapi alhamdulillah. Bukan dibanci maksudnya Pak, bukan dibanci dengan anak dia. Alhamdulillah maksud gitu. Itu di kalung jalan Allah ndak ngabulkan aku dulu. Mun seandainya aku dikabulkannya oleh Allah, nikah dengan si A, maka hanya setahun setengah nak ngaku dengan dia. Syukurlah dak angan aku. Mungkin aku lebih kecewa lagi kalau seandainya setahun setengah hanya anggan ye naan. Oh, ternyata yang si D itu makin perhatian Pak, bagusnya, memang luar biasa si D itu. Nah setelah meninggal lah baru dia merasakan itu di kalung yang diganti oleh Allah yang lebih baik. Maka dia betul-betul serius dengan si D. Nah itulah artinya yang terbaik Allah pilihkan. Nah, kita kan ya barang-barang pilih Pak. Jumpa no ye mudah-mudahan dengan aku. Jumpa dengan dia tanggope nak di kamu. Kan? Seming-seming gaya juga tentang pekerjaan. Tanggope nak di kamu tu kan. Melihat orang yang bagus, nak ye juga ya. Nah, untuk membuktikan bahawa kita memang disuruh oleh Allah ya, iya di yang sekarang itu di Pak, yang dah dipilihkan Allah. Kerajaan yang dipilihkan Allah itu di dia. Gaya juga pasangan yang dipilihkan Allah, iya di. Nah, masalah yang akan datang, masalah gantian-gantiannya, ya urusan belakangan. Ya takdir berikutnya. Yang untuk sekarang itu di dia. Nah, itu di dia anaknya. Nah, jadi yang ditunda oleh Allah. Oleh sebab itu kita harus jeli nanti Pak. Apa yang kita minta tidak dikabulkan, mana tang lebih lancar deh. Kita nak minta rezeki lah umpama. Ya Allah, berilah rezeki yang luas. Gak usah bini kisah beranak tolen. Tang makin beranak tolen. Kehidupan sakit, rezeki sampik, beranak tolen. Gasaan ialah yang dipilihkan Allah Pak.
Sekali dah besar anak baru kita merasakannya. Kita dah bisa kerja. Ya nyembari. Nang sontok jadi kaya. Yang dah bisa pagi haji jadi bisa pagi haji. Yang dah tahu gila berdoa, malah anak yang selalu mendoakan gitu. Nah, diganti oleh Allah. Yang terakhir, cara Allah mengabulkan doa, ya dek, kita berdoa tidak dikabulkan oleh Allah di dunia itu, tidak dikabulkannya, tapi dibalas di akhirat nanti. Jadi nanti ada pak doa-doa kita yang memang tidak dikabulkan oleh Allah, tidak digantinya oleh Allah. Ya. Tapi nanti di akhirat kita mendapatkan nilai pahala yang besar. Jadi misalnya lah usah nak jauh lah kita ya rezeki di be ya. Be tahun-tahun kita dari muda sampai ke nak rezeki yang lah naik ya. Tapi ndak tahu naik turun tolen malah. Sampai ke dah meninggal we ndak lalu namu sanang ke ndak. Kisah gitu. Nah, ialah doa yang tidak dikabulkan ya tadi. Entah nak jadi apa tadi kita tidak lalu nak ganti-ganti, maka doa ialah yang tidak dikabulkan oleh Allah, tapi nanti dikabulkan di akhirat nanti. Lalu kita berada di padang mahsyar nanti, Pak. Di padang mahsyar itu ada kita baca di dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi ketika udah dihisap, sebagian besar kita dah dihisap, lalu kita digiring, dipanggil namanya satu persatu ya. Lama kalau manggilnya si A, si B kan. Lalu dikumpulkan di suatu tempat yang dipanggil tadi, kemudian diperlihatkan oleh malaikat tentang pahalanya yang besar. Malah dia semuanya menolak pak pahalanya. Yo pahala kita, pahala kalian kata malaikat yang kalian beramal dulu waktu di dunia. Lalu dia nyanggah, ya malaikat, rasanya kami tidak pernah beramal sebesar itu pahalanya. Rasanya tidak ansuah lah. Ade kata malaikat, ndaan malah. Coba kita ingat, kalian ingat coba. Adakah doa kalian pada waktu berada di dunia yang kalian berdoa tak dikabulkan oleh Allah sampai kalian meninggal? Diingat-ingatnya, ada ya malaikat, ada. Kata malaikat, itulah hadiahan. Maka dia ngomong semuanya, mun gaya lebih baik dulu tidak akan nak kabulkan sebagian doa kami ke dulu, supaya banyak kami terima. Ya Pak. Jadi mun doa kita tidak dikabulkan, beruntung sebenarnya kita. Doa dikabulkan juga beruntung. Tapi doa yang tidak dikabulkan, jangan sampai putus asa, karena keberuntungannya nanti berada di akhirat. Makanya usah nak putus asa berdoa. Karena sekali kita berdoa dapat nilai pahala. Sekali berdoa nilai pahala. Ialah tumpukannya Pak. Macam nak kita nabung ya. Macam nak kita nabung cereng-cerengnya. Sumur hidup kita banyak juga jadinya. Mun yang dikabulkan ya bagi dua. Bagi dua apa? Dah kita ambil di dunia, sikit di akhirat. Jadi sebenarnya orang yang dikabulkan doanya ya sebenarnya nyikiti pahala. Menggaya sunnah. Tidak juga Pak. 2 kali 3 kali kita berdoakan, dapat 3 pahala. Baru didoakan. Setelah itu kan kita tidak lagi berdoa tentang yagi, maka kosong deh. Tapi yang doa sebelumnya yang diperhitungkan. Jadi ialah Bapak Ibu tentang 4 jalan, 4 cara Allah mengabulkan doa. Ialah tadi pasan daripada Ibnu Athaillah,
Jangan sampai keterlambatan itu membuat kita kecewa. Jangan sampai kehendak kita itu di atas kehendak dari Allah. Mestinya kehendak kita itu di bawah dari kehendak Allah. Karena pengabulannya bergantung haknya Allah atau kewajiban dari Allah untuk kita semuanya. Jadi ia aja yang dapat kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.